Pembelajaran learning style adalah suatu strategi pembelajaran yang didasarkan atas minat dan gaya belajar siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan melejitkan potensi dan kapasitas siswa tanpa batas. Berikut adalah contoh penerapan metode pembelajaran learning style untuk sekolah menengah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 7C. Siap. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik. Saya ingin melihat ada yang tidak masuk hari ini? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ustazah ingin mendengar power kalian. Ija. Ya. Dari kelas 7C, siapa yang berani mengemukakan pengalaman pribadinya mengenai aktivitas gempa? Ada yang berani? Oke, silakan adik Arini. Saat itu saya masih duduk di bangku SD. Waktu itu terjadian gempa pada saat saya lagi nonton TV. Benda-benda di sekitar semuanya gempa dan bergerak. Terus saya menyelamatkan diri dengan cara keluar dari rumah agar selamat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, Ustazah akan menuliskan kajian topik yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu tentang kondisi geologis Indonesia. Ada yang sudah tahu belum apa itu kondisi geologis Indonesia? Di sini Ustazah punya video pembelajaran yang bagus yang akan Ustazah putarkan. Mau tidak kalian Ustazah putarkan? Mau. Ustazah akan putarkan tentang video pembelajaran kondisi geologis Indonesia. Balik keindahan dan kekayaan alamnya, Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik. Baik anak-anakku, dari penayangan video yang mengkaji tentang kondisi geologis Indonesia, kita dapat memperoleh ilmu atau informasi yang berkaitan tentang kondisi geologis Indonesia. Nah, di sini Ustazah mempunyai pertanyaan penting yang akan Ustazah tanyakan, yaitu apa penyebab aktivitas vulkanisme dan gempa di Indonesia? Nah, baik, ini adalah pertanyaan penting dari Ustazah. Baik anak-anakku, adakah pertanyaan yang timbul di dalam pikiran kalian mengenai topik yang kita kaji pada siang hari ini? Oke, Ustazah pilih dari Akbar yang sudah silakan. Ya, silakan Akbar. Ustazah, apa sih penyebab lempeng bumi bergerak? Oke, baik. Ustazah akan menuliskan pertanyaannya Akbar. Apa sih Ustazah penyebab lempeng bumi bergerak? Baik, ada yang lain dari kelas 7C yang bertanya tentang topik kita? Ya, silakan Firza. Ustazah, Ya. katanya Indonesia dilalui oleh 2 jalur, yaitu Ya. Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Baik. Nah, pertanyaannya, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania itu maksudnya apa? Baik, oke. Baik, sudah terkumpul pertanyaan 8. Sudah cukup belum? Baik. Ustazah akan membahas satu persatu. Mana yang Ustazah akan delete dan mana Ustazah akan kaji bersama kalian. Nomor 1, pertanyaan dari 5
Baik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul. Baik, dalam pembentukan kelompok ini Ustazah hitung dalam hitungan 10 detik kalian sudah membentuk kelompok. Baik, silakan Ustazah hitung. 10, 9, 8, kelompok Arjuna. Sumber belajarmu apa? Kelompok Arjuna. Silakan diungkapkan dan cara penyampaian presentasinya bagaimana? Kelompok kami menggunakan buku dan buka internet. Cara penyampaiannya dengan gambar dan juga PowerPoint. Baik, silakan setiap kelompok mengambil sumber belajar yang sudah disediakan. Laptop, global, dan sumber belajar buku. Yakni dari kelompok Arjuna mendapat tugas dari Saudara untuk menanyakan bagaimana cara menyelamatkan diri dari gempa bumi. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri dari gempa bumi. Yang pertama, yang kita lakukan adalah kita mencari tempat yang aman seperti bersembunyi di bawah meja. Yang kedua, setelah dirasa aman, kita harus berlari mencari tempat yang aman dengan menghindari pohon, tiang listrik, dan juga kaca. Baik, semua kelompok sudah selesai? Saya mempersilahkan kelompok kalian untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Ustazah mulai dari kelompok Arjuna. Silakan kelompok Arjuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arjuna akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan cara simulasi. Ya, kami akan bersimulasi tentang bagaimana caranya kita menyelamatkan diri dari gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Sebagai contohnya, jika ada gempa bumi, kita harus berlindung di bawah meja atau kita berlindung di pojok ruangan. Dan sekarang kami akan mensimulasikan bagaimana caranya kita melindungi diri dari gempa bumi. Biasanya kalau ada gempa terdapat suara sirene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami Tambora akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tanda-tanda dari akan meletusnya gunung berapi. Bahan-bahan untuk membuat miniatur gunung meletus adalah tanah liat, cuka, air, soda kue, warna makanan, dan sabun. Tanda-tanda gunung akan meletus adalah banyak hewan yang turun dari lereng gunung, bukti lereng gunung akan memanas, banyak tumbuhan yang mati di sekitar lereng gunung, mata air di kaki gunung akan mengering. Baik, ada yang bertanya tentang hasil dari kelompok kami? Saya silakan Ilham. Mengapa hewan-hewan yang ada di lereng gunung itu turun sampai ke rumah warga? Hewan-hewan ini turun dari lereng gunung karena merasakan suhu yang semakin panas. Baik, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Ya, silakan Ilham. Hewan apa? Maksud dari hewan-hewan yang turun dari gunung itu hewan apa saja? Contohnya hewan-hewan yang akan turun ke rumah warga adalah seperti monyet, harimau, burung, rusa, dan lain-lain. Baik, 5 kelompok hari ini sudah melakukan presentasi, yaitu mulai dari kelompok Krakatau sampai dengan dari pembelajaran hari ini dan kajian topik kali ini, Ustazah bisa menyimpulkan dan kita bersama dapat menyimpulkan akhir dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah persebaran gunung berapi di Indonesia. Persebaran gunung berapi di Indonesia mulai dari Pulau Sumatera, kemudian Jawa, kemudian Bali, NTB, NTT, pulau-pulau kecil lainnya sampai ke Kepulauan Maluku.
Kesimpulan yang kedua yang dapat kita ambil yaitu cara menyelamatkan diri dari gempa dan gunung meletus. Bagaimana pembelajaran hari ini kelas 7C? Hari ini Ustazah melihat kalian aktif dengan menggunakan media. Kemudian ada teman kalian, kelompok dari kelas 7C melakukan simulasi. Sangat bagus sekali. Baik, silakan adik-adik, bagaimana apa yang kamu peroleh dari kelas pembelajaran hari ini? Tanda saya bisa mengetahui tanda-tanda gunung akan meletus dan bisa menyelamatkan diri dari letusan gunung api. Baik, pembelajaran minggu depan yang kita akan kaji adalah tentang persebaran flora dan fauna. Malamnya kalian bisa mempelajari topik tersebut di buku yang sudah Ustazah bagikan sebelumnya. Selesai berdoa, kelas 7C jangan lupa mengisi lembar refleksi diri TPSRM setiap anak. Jangan lupa diisi hari Selasa. Baik, Ustaz, silakan berdoa untuk hari ini, menutup hari ini. Siap, gerak. Teman-teman, marilah kita untuk mengakhiri pelajaran mata siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.